Selamat sore kaum perempuan GKP Cawang yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur di sore hari ini kita kembali berjumpa dalam persekutuan kaum perempuan. Dan semoga kaum perempuan ada dalam kondisi sehat-sehat, sukacita. Dan sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun pada saat ini kami ada di tempat kami masing-masing, namun kami yakin dan percaya Engkau yang mempersekutukan kami, sehingga kami menjadi satu bagian persekutuan di mana kami juga pada saat ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan bagi kami semua. Kiranya kami diurapi oleh kuasa Roh Kudus sehingga kami memahami firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami bisa terus bertumbuh dalam iman. Kami terus bisa mengupayakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga memuliakan nama-Mu. Tuntun berkati kami semua. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan membaca dari surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 2b sampai dengan yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 2b sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, mungkin kaum perempuan pernah mendengar ada istilah hedon atau hedonisme. Jadi hedonisme ini sebuah paham ataupun sikap di mana seseorang akan mencari sebuah kesenangan ataupun memahami bahwa kesenangan di dalam kehidupannya itu adalah dengan materi, khususnya memboroskan
uang untuk memiliki materi tertentu. Sehingga sikap hedon ini bukan didasarkan oleh kebutuhan, tapi keinginan untuk memuaskan diri terkait dengan prinsip kesenangan tadi gitu ya. Jadi tidak akan ada habis-habisnya. Dan hedonisme ini tentunya terkait dengan materialistis, di mana kita selalu ataupun ada orang-orang yang memahami bahwa sisi materi, uang, harta, kekayaan itu adalah segalanya, sehingga untuk mencapai pemenuhan materi itu, sehingga orang mengalami kesenangan yang total, orang akan bisa melakukan apapun. Walaupun bisa jadi tindakannya itu keliru. Tindakannya itu bisa jadi salah, baik secara norma masyarakat ataupun norma ataupun nilai-nilai agama. Kenapa? Karena ada yang dicari itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, di bagian yang kita baca terkait dengan surat Rasul Paulus kepada Timotius, Rasul Paulus juga menyampaikan betapa pentingnya pemurnian motivasi ibadah yang diharapkan jangan sampai justru motivasi ibadah itu dilandasi oleh upaya untuk menguntungkan diri sendiri. Jadi di sini Rasul Paulus mengungkapkan kepada Timotius, memberikan pengajaran nasihat bahwa di sini diungkapkan ada orang-orang yang cenderung memiliki dikatakan di sini penyakit gitu ya. Memiliki penyakit, dan penyakitnya ini mencari-cari soal, dan ini bicara terkait juga bersilat kata yang nanti dikaitkan dengan ternyata bersilat kata itu punya motivasi lain terkait dengan mencari keuntungan diri gitu ya. Jadi di sini dimulai dengan bersilat kata. Bersilat kata ini tentu pintar berkata-kata, namun ternyata kata-katanya itu bisa menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, bahkan percekcokan ya di antara orang-orang yang ada pada saat itu. Dan di sini digambarkan bahwa ada orang-orang yang memahami bahwa ketika menghayati ibadah itu dilandasi untuk mencari keuntungan diri. Ya, jadi ibadah mencari keuntungan diri, khususnya ini keuntungan terkait dengan material. Ya. Keuntungan terkait dengan harta, keuntungan terkait dengan uang. Nah, di sini Rasul Paulus memberikan nasihat, hati-hati dengan orang-orang ataupun kelompok seperti itu, dan itu ternyata ada, ya. Ada itu, ada di jemaat mula-mula itu ada gitu kan. Orang-orang kelompok yang punya landasan motivasi ibadah bukan memang beribadah, tapi mencari keuntungan diri. Ya. Bahkan di sini Rasul Paulus memberikan sebuah penjelasan, gitu ya. Ya memang ibadah kalau disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Ini dalam arti bahwa di situ ada rasa syukur yang menjadi landasan utama seseorang beribadah, sehingga itu memberikan dampak yang besar di dalam kehidupan seseorang yang menghayati ibadah. Rasa syukur karena Kristus yang mati dan bangkit buat orang percaya, buat manusia, itu tentunya sebuah keuntungan besar gitu ya. Namun ternyata ada orang-orang yang memaknai keuntungan yang lain, bicara terkait dengan materi dan uang, ya. Sehingga di sini diungkapkan juga bahwa sebenarnya
kita ataupun di sini diungkapkan bahwa orang percaya tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Ya ini mau menggambarkan ya orang manusia lahir ke tengah dunia sebagai seorang manusia kan bayi, tidak bawa apa-apa gitu ya. Seperti itu. Dan di sini juga diungkapkan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Menghayati kehidupan di sini digambarkan asal ada makanan dan pakaian ya cukuplah. Tapi ternyata ada orang-orang yang mencari keuntungan diri dengan menggunakan tameng ibadah, persekutuan, sehingga jatuh di sini digambarkan ke dalam pencobaan, ke dalam jerat nafsu yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia. Nah, kalau kita menghayati ibadah itu bukan mencari keuntungan diri, sehingga justru malah membuat ketidaknyamanan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Lalu sebenarnya motivasi seseorang untuk menghayati ibadah apa? Nah, ini menjadi tema kita di sore hari ini ketika diungkapkan bahwa bersyukur itu indah. Ketika di sini diungkapkan di ayat ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa kecukupan diri itu kan berarti dilandasi oleh rasa syukur. Mensyukuri segala sesuatu hal, bahkan ketika kita ibadah itu sendiri adalah konsepnya adalah bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan dirinya untuk kita. Tuhan yang terlebih dahulu menganugerahkan keselamatan bagi kita. Sehingga itu yang menjadi landasan kita bersyukur. Maka sebenarnya ketika seseorang bersyukur, dia tidak akan meminta. Coba deh, kalau kaum perempuan, ibu-ibu, kaum perempuan semuanya, kita coba merenung sedikit. Ketika seseorang bersyukur, menghayati rasa syukur, sukacita, biasanya dia tidak akan menuntut orang lain untuk bagaimana gitu ya, ataupun menuntut ingin seperti apa gitu ya. Tapi justru ketika dilandasi rasa syukur, orang akan memberikan dirinya yang terbaik. Bahkan dalam konsep ibadah gitu ya. Nah, ini yang perlu kita hayati bersama ketika rasa syukur itu menjadi landasan, maka ibadah pun tidak menjadi sebuah ajang bagi kita untuk mencari keuntungan diri sendiri. Apalagi dari sisi materi dan yang lain-lain. Bahkan konsepnya adalah ibadah adalah bersyukur memberi. Kadang kan misalnya kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kadang masih ada terbesit dalam pikiran kita ketika kita berkebaktian, datang secara onsite ataupun ikut secara online, pola pemahaman kita ini dilayani. Pokoknya dilayani. Pokoknya yang penting bagaimana orang melayani saya gitu ya. Padahal sebenarnya ketika kita ikut ambil bagian dalam ibadah, kebaktian, semuanya adalah bagian dari menyatakan ataupun menghayati dalam posisi bersyukur, memberi kepada Tuhan, menyatakan diri kepada Tuhan, melakukan yang terbaik. Jadi bukannya justru hanya mementingkan diri sendiri, apalagi terjebak dalam sisi sikap hedonisme itu tadi ya, ketika kita justru terjebak dalam sebenarnya bukan sebuah kebutuhan, tapi ini keinginan gitu ya. Namun kadang karena keinginan itu kita jadinya ya melegalkan berbagai macam cara, termasuk mengobjekkan ibadah sebagai bagian sarana untuk kita bisa mencapai keuntungan diri. Nah, sehingga kaum perempuan yang dikasih Tuhan bukan saja terkait dengan ibadah yang
yang tentunya harus dilandasi dengan rasa syukur, dan di sini temanya bersyukur itu indah. Namun segala sesuatu hal yang kita jalani di kehidupan kita perlu landasi itu dengan rasa syukur. Kenapa di sini temanya rasa syukur itu indah? Karena dengan menghayati rasa syukur, kita merasa cukup, bahkan mungkin saja merasa berkelebihan. Sehingga rasa syukur itu mendorong kita untuk bisa menghargai apa yang ada, gitu ya, menghormati apa yang ada, menjaga apa yang ada, dan yang terpenting justru malah memelihara apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa saja yang bisa kita syukuri, ya, sehingga kita tidak terjebak dalam sikap hedonisme, materialistis, apalagi kalau segala sesuatunya dinilai dengan uang, begitu. Lalu apa saja yang bisa kita syukuri? Banyak sekali. Jadi kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh menghayati iman percaya kita kepada Tuhan, kita sungguh menghayati kalau Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, memberikan anugerah keselamatan, berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, maka di situ kita akan muncul rasa syukur dan kita bisa mensyukuri segala hal. Ada ungkapan menyatakan bahwa orang yang menghayati iman percaya bisa mensyukuri segala sesuatu, gitu ya. Bahkan hal-hal yang kecil sekalipun. Dan ini dampaknya justru bagus. Makanya di sini diungkapkan indah, bagus, gitu ya. Dia menjaga mungkin dari perselisihan, gitu ya. Kadang misalnya taruhlah kita mungkin tidak puas nih, tidak puas dengan ada pelayanan yang diberikan orang lain, ada kekurangan yang dilakukan oleh orang lain, ada keterbatasan yang dilakukan orang lain, kemudian kita tidak puas. Wah, ini gimana sih dan segala macam. Kekurangan dan keterbatasan yang ada, kelemahan yang ada tentunya bukan diabaikan. Nah, ini menjadi evaluasi tentunya. Namun di situ yang perlu kita tumbuh kembangkan adalah bersyukur. Bersyukur itu bisa terlaksana walaupun ada kekurangan, gitu kan. Bersyukur itu bisa berjalan karena ada orang yang juga mau ikut ambil bagian di dalamnya. Bersyukur kita bisa ikut ambil bagian di dalamnya walaupun mungkin sekali lagi ada berbagai macam keterbatasan yang ada. Nah, namun kan justru dengan ungkapan syukur itu kita juga diajak untuk memberikan yang terbaik. Terkadang kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita seringkali menyampaikan ketidakpuasan kita, gitu ya. Namun lupa kita juga ada di dalam posisi yang juga dituntun untuk memberikan yang terbaik sebagai bentuk rasa syukur. Ya kan, kaum perempuan seringkali kita mudah untuk mengkritik A, B, C, gitu ya. Padahal sebenarnya kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, namun seringkali kita mudah, gitu ya. Padahal kan kita juga sebagai bentuk rasa syukur karena Tuhan menyelamatkan kita, kan kita diajak juga tuh ya untuk memberikan yang terbaik, gitu ya. Nah, maka kita diajak juga untuk menghayati rasa syukur dalam setiap lini kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Bersyukurlah yang memiliki suami ataupun istri, syukurilah itu. Terkait dengan keterbatasan dan kekurangannya itu yang Tuhan berikan. Anak-anak, syukurilah itu. Bahkan dalam situasi masa pandemi, kadang kita juga terjebak dalam berbagai macam keluhan. Padahal seringkali keluhan yang ada
itu tidak akan membantu kita untuk bisa merespon ataupun menanggapi situasi yang terjadi. Coba deh gitu ya. Keluhan ataupun ketidakpuasan tidak akan membantu kita untuk bisa menghadapi situasi masa pandemi khususnya. Misalnya kita pada saat ini banyak sekali mengeluh terkait dengan masa pandemi ini itu dan segala macam. Pertanyaan, apakah keluhan itu bisa menolong kita untuk bisa merespon masa pandemi? Kan tidak. Namun tetap coba untuk mensyukuri. Oh, masa pandemi Tuhan tetap masih memelihara, tetap memberikan berkat, masih tetap memberikan kekuatan, minimal hikmat dan semangat gitu, untuk tetap menjalani kehidupan dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan dan tantangan kehidupannya. Namun yang patut disyukuri, Tuhan tetap menyertai, mengiringi. Nah, sehingga dimulai dari landasan rasa syukur itu kita diberikan kekuatan untuk mengupayakan yang terbaik, dan di situ Tuhan pastikan kasih jalan untuk kita semua. Sehingga dimulai dengan rasa syukur gitu ya. Namun memang kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, ya ada banyak sekali peristiwa-peristiwa ketidakadilan yang terjadi. Maka kita juga dituntun sebagai upaya rasa syukur kita juga ya sebenarnya tidak kita abaikan begitu saja. Namun justru dengan rasa bersyukur kita ya perlu untuk mengupayakan itu tadi, memberikan yang terbaik tatkala ada ketidakadilan yang terjadi, ketika ada hal-hal yang tidak benar terjadi, maka ya kita mengupayakan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk situasi yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, ini tentunya menjadi nilai bagi kita yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin pada saat ini kita berpikir tidak mudah Pak Pendeta bersyukur. Betul. Orang kalau dalam situasi yang baik-baik saja ataupun dalam situasi yang diliputi kebahagiaan, menghayati rasa syukur, memberikan yang terbaik, ya mudah. Tapi ketika mendapatkan tantangan, pergumulan, di situ akan ada perenungan. Apa yang harus saya syukuri? Nah, ini seringkali orang tertutup ya. Padahal sebenarnya ada banyak yang kita bisa syukuri, hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Itu semua juga anugerah Tuhan. Bahkan bicara iman, keselamatan yang Tuhan berikan itu juga bisa disyukuri. Sehingga dari situ rasa syukur kita akan dipagari. Kaum perempuan yang dikasih Tuhan, dengan dilandasi rasa syukur kita akan dipagari untuk tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Apalagi itu tadi, mencari keuntungan diri dengan kita ikut ambil bagian dalam ibadah ataupun mungkin pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dengan motivasi keuntungan diri. Kita akan dipagari di sana. Kenapa? Dasarnya motivasinya ya seharusnya harus syukur, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan itu harus dimulai dengan hal-hal yang terkecil. Saya teringat kaum perempuan yang dikasih Tuhan ketika masa saya kuliah mahasiswa di Yogyakarta, ketika harus pulang kampung ke Kerawang. Dulu harus ya selain bus gitu ya, harus naik kereta, dan keretanya ya kereta ekonomi gitu ya. Dengan dana 26.000 ataupun 38.000 itu ada kereta Bengawan ya, Solo Jakarta ataupun Progo Jogja Jakarta yang turun di Kerawang. Dan menarik, kadang saya nggak dapat tempat duduk di sana gitu ya. Berangkat jam 4 sore dari stasiun Lempuyangan, kadang saya nggak dapat tiket tempat duduk, jadi harus berdiri.
Jam 4 sore sampai subuh, sampai Kerawang itu sekitar jam 4, jam 5, hampir 12 jam ya. Kadang saya harus berdiri ketika musim pulang kampung gitu ya. Harus berdiri, dan ketika saya berdiri kemudian itu penuh sesak, dan pada saat itu ada kesempatan duduk jongkok, itu rasa syukurnya luar biasa sekali. Nikmatnya luar biasa gitu kan. Ini indah gitu ya. Bayangkan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita benar-benar merasakan nikmatnya bersyukur, indahnya bersyukur itu kan. Jadi ketika berdiri lama gitu ya, bisa 8 jam, 7 jam baru bisa duduk. Itu luar biasa, puji Tuhan. Gitu ya. Walaupun nanti sebentar ada tukang asongan yang lewat lagi, ya saya harus berdiri lagi, nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Namun hal-hal yang mungkin sekecil itu akan memberikan dampak. Waduh, terima kasih ya Tuhan, walaupun sederhana saya bisa duduk gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, ini yang tentunya juga perlu latihan. Kita perlu melatih untuk bersyukur di dalam kehidupan kita. Kita perlu melatih juga bagaimana pola pikiran kita juga untuk senantiasa bisa positif, bisa baik. Kenapa? Karena tidak mungkin orang bisa menghayati rasa syukur kalau pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang negatif. Bagaimana bisa bersyukur? Maka dimulai dengan pikiran kita untuk menghayati, dan sama seperti lagu ya, menghitung berkat, hitunglah berkat ya, hitung berkat gitu kan. Seperti itu pasti banyak sekali, dan di situ kita akan terkagum-kagum. Maka dari situ kita akan dipagari untuk tidak mencari keuntungan diri dengan melegalkan berbagai macam cara, termasuk dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan kita. Mari, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, kita sekali lagi diingatkan kembali melalui firman Tuhan untuk melandaskan diri kita dengan rasa syukur apapun yang kita lakukan, khususnya dalam persekutuan dan pelayanan, bahkan kesaksian yang kita lakukan. Motivasi utama kita adalah rasa syukur, bukan justru untuk mencari keuntungan diri, atau bahkan ya keuntungan diri ini macam-macam ya, bisa materi, uang, atau bahkan memuji diri sendiri. Maka hendaknya kita dijauhkan dari situ semua, namun hati kita dilandasi dengan rasa syukur, dan rasa syukur itu terus bertumbuh sehingga kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, setelah kita mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu untuk menaikkan doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, di sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kami semua untuk melandaskan ataupun melandasi motivasi kami beribadah, melayani, bersaksi, bersekutu dengan rasa syukur. Rasa syukur karena Tuhan yang terlebih dahulu berkorban bagi kami semua, memberi diri bagi kami semua. Sehingga dengan rasa syukur itu kami dipagari, kami dijaga, untuk kami tidak mencari keuntungan bagi diri kami sendiri. Terlebih lagi dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan diri, bahkan di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan yang kami lakukan. Ya Allah, kiranya Engkau menolong kami, memberikan kami hikmat kekuatan, sehingga kami tidak saja berlaku sebagai pendengar firman Tuhan yang setia, namun juga sebagai pelaku firman Tuhan
yang setia, sehingga hari-hari yang kami jalani dan senantiasa melimpah dengan rasa syukur, karena ketika kami bersyukur sungguh merupakan nikmat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, merupakan hal yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, dan memampukan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan terus bersandar kepada Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi kaum perempuan di GKP Cawang, dan juga mungkin anggota jemaat lain yang menyaksikan program ini. Tuhan kiranya memberkati, menyertai setiap kehidupan mereka, keluarga, dan berbagai macam peran dan aktivitas yang mereka lakukan. Kiranya itu semua dilandasi dengan rasa syukur, sehingga rasa syukur tersebut dan senantiasa memberikan kekuatan dan memampukan mereka untuk melakukan yang terbaik, menjadi saksi Kristus, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, memuliakan nama Tuhan. Kami hendak berdoa bagi kaum perempuan yang mengalami pergumulan, baik sakit penyakit, relasi di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dan berbagai macam hal yang lainnya. Tuhan yang kiranya memberikan hikmat dan kekuatan bagi mereka, bahkan tuntunan dalam memutuskan segala sesuatu hal, bahkan jalan di mana mereka senantiasa diarahkan melakukan yang terbaik. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai mereka beserta dengan keluarganya. Begitu pula yang sakit, Tuhan yang akan senantiasa memulihkan, menyembuhkan, memberkati dalam setiap upaya yang dilakukan. Kami juga hendak berdoa bagi penatua, koordinator, juga fungsionaris komisi untuk tetap menghayati rasa syukur dan melakukan yang terbaik di tengah-tengah situasi masa pandemi ini. Kiranya persekutuan pelayanan dan kesaksian kaum perempuan di GKP Cawang tetap bisa berjalan dengan baik, dengan tentunya memperhatikan protokol kesehatan dan aturan-aturan yang ada, sehingga kaum perempuan tetap menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan di tengah-tengah situasi masa pandemi pada saat ini. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang kiranya senantiasa menolong kami semua, sehingga kami bersama-sama bisa saling memperhatikan, peduli satu dengan yang lain, khususnya terkait dengan protokol kesehatan dan juga kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kami rindu negara kami, bangsa kami dipulihkan, maka kami juga diajak untuk taat berproses, ikut ambil bagian dalam proses pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan pada saat ini. Maka ketaatan itulah yang senantiasa kami bisa upayakan dengan tetap peduli, dengan tetap berbela rasa dan memperhatikan situasi kondisi di sekitar kami, sehingga kehadiran kami pun menjadi berkat bagi banyak orang. Allah yang Maha Kasih, pada kesempatan ini juga mungkin kaum perempuan yang ikut ambil bagian dalam persekutuan di sore hari ini memiliki ada banyak pergumulan, ada doa-doa yang ada di dalam hati mereka semua. Ya Tuhan, kami sungguh meyakini bahwa pada saat ini juga Engkau mendengar seruan mereka, Engkau mendengar doa-doa yang tidak terucapkan melalui kata-kata yang ada di dalam hati mereka masing-masing. Dan kami meyakini dan percaya Engkau juga punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Maka Engkaulah yang akan senantiasa memberikan tuntunan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga bisa melakukan yang terbaik dan tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Ya Allah yang Maha Kasih, inilah semua doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini juga kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita di sore hari ini. Maka jadilah kaum perempuan yang bersyukur di dalam kehidupan yang kita jalani, dan jadikanlah rasa syukur itu sebagai landasan kita untuk melakukan yang terbaik bahkan dalam ibadah yang kita lakukan. Maka kita mohonkan berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati seluruh kaum perempuan GKP Cawang dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.